Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kami akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita Jumat 13 Desember 2024. Tertulis dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 5. Dikatakan demikian. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Paulus di sini memberitahukan kepada orang-orang di Korintus bahwa kepadanya telah dipercayakan rahasia Allah tentang penghakiman sebelum Paulus mengenal Kristus, dan dia sebagai penganiaya orang Kristen. Namun saat Roh Kudus menyapa dan menangkapnya di Damaskus, Paulus pun sadar akan dosanya. Maka dia hanya percaya kepada Kristus. Dan kepada Kristuslah telah dipercayakan rahasia ilahi, sehingga kita harus percaya kepadanya. Namun untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, dalam bersikap, Paulus di sini tidak menghakimi siapapun yang membencinya. Meski harus banyak gejolak yang datang padanya setelah dia mengikut Kristus. Tentunya banyak tantangan. Maka di sini Paulus memberi pelajaran, peringatan, agar jangan melakukan dosa dengan menghakimi orang lain sebelum tiba saatnya. Penghakiman hanyalah milik Tuhan dan hanya wewenangnya. Sehingga kita manusia hanya menghakimi menurut cara pandang kita saja. Dari apa yang nampak menurut ukuran manusia. Apa yang nampak di mata, itu saja. Maka kalau kita bandingkan membaca Yohanes 8 ayat 15, Yohanes 7 ayat 24, sehingga kita harus tahu, maka hanya Dia yang dapat menghakimi dengan adil dan benar. Itu juga dalam Yohanes 8 ayat 16. Dialah hakim yang dapat mengadili, meneliti dengan terang apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan akan diperlihatkannya agar semua mata di dunia tertuju padanya dalam keadilan tanpa memandang rupa dalam mengadili, tapi benar-benar mengadili dengan yang benar. Sehingga Paulus di sini telah merasakan kasih dan keadilan Allah yang telah memakainya, sehingga Paulus tidak berani mencela, mengejek, bahkan menghakimi orang lain, sesama atau siapapun di dunia. Meskipun banyak orang membencinya dan mencelanya. Tapi setelah mengenal Kristus, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan selalu memberi apa yang terbaik tanpa harus menghakimi. Namun untuk itulah, di sini pun Paulus mengingatkan agar
kita juga sebagai orang Kristen yang saat ini hidup di dunia ini, kita sebaiknya jangan ikut kepada orang lain yang hanya melihat sisi kejelekan satu pihak saja, sehingga kita rentan kepada suatu penghakiman dengan mencela, karena kita hanya melihat sudut pandang kita saja. Jika ada yang kurang baik, ada yang kurang berkenan yang kita lihat, tentu kita boleh meluruskannya seturut dengan kehendak Bapa. Dan kita hanya boleh tetap memberi pelajaran yang terbaik menurut firman. Sehingga dalam Matius 7 juga kita diingatkan, jangan menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kiranya firman ini menguatkan kita dalam beraktivitas. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang selalu mengasihi kehidupan kami, sampai saat ini kasih-Mu tetap kami rasakan. Untuk itu Bapa, kami adalah sebagai manusia yang lemah, dan ajari kami untuk boleh selalu berjalan di jalan kebenaran, untuk tetap melihat apa yang baik dan apa yang positif. Sehingga ketika ada kekurangan, kami tidak menghakimi, tidak mencela, dan tidak mengejek, tapi kami boleh tetap untuk memberi pelajaran yang terbaik dan mengasihi sesama adalah sebagai tanggung jawab dan panggilan kami. Bahkan mengasihi musuh adalah sebagai pesan ilahi yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dalam mengasihi akan jauh dari penghakiman. Untuk itu Bapa, kuatkan kami menjalani kehidupan ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, apapun yang mereka lakukan dimanapun mereka berada saat ini, biarlah semua dalam perlindungan Tuhan saja. Dan kami mau serahkan jiwa raga kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.